Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fetsa Alifiasna. Saya di sini akan menjelaskan mengenai praktikum yang berjudul penentuan kadar padatan tersuspensi total dan padatan terlarut total pada contoh air. Sebelum kita memulai praktikum, mari kita menggunakan jas laboratorium terlebih dahulu. Jangan lupa dipakai jas laboratoriumnya ya. Jangan lupa pakai sarung tangan dan masker. Selanjutnya mari kita lihat tutorial praktikum berikut ini. Alat yang digunakan pada praktikum ini adalah yang pertama, pipet volume, pipet ukur, cawan porselin, pro pipet, penyaring vakum, oven, neraca analitik, desikator, dan furnace. Oh iya, sebelum kita memulai praktikum, cawan harus di oven dulu pada suhu 103-105 derajat Celcius selama 1 jam. Setelah itu, jangan lupa kita masukkan ke dalam desikator sampai suhunya sesuai dengan temperatur kamar. Kemudian ditimbang sampai bobot konstan. Nah, bahan yang digunakan pada praktikum ini yaitu sampel dari limbah domestik. Dari hasil penyaringan tadi, didapat dua hasil. Yang pertama, ini hasil dari padatan tersuspensi total, dan yang ini padatan terlarut total. Untuk hasil padatan tersuspensi total, mari kita open. Terus gimana, Bu? Hasil yang diperoleh dari padatan tersuspensi total, kita oven. Pada suhu 103-105 derajat Celcius selama 60 menit. Untuk hasil padatan terlarut total, dipanaskan sampai kering. Setelah sampel sudah dikeringkan dan di oven, kemudian dimasukkan ke dalam desikator hingga temperaturnya sesuai dengan temperatur kamar. Setelah cawan didinginkan dalam desikator, kemudian hasil dari TSS dan TDS tadi ditimbang dalam neraca analitik mencapai bobot yang konstan. Setelah itu dicatat dalam logbook neraca. Setelah ditimbang, hasil dari
TDS tadi, kemudian dimasukkan ke dalam furnace pada suhu 550 derajat Celcius selama 15-20 menit. Setelah di furnace, kemudian cawan dimasukkan ke dalam desikator, ditunggu hingga temperaturnya sesuai dengan suhu kamar, kemudian ditimbang sampai bobot konstan. Untuk analisis data pada penentuan padatan total menggunakan rumus A3 sebagai cawan yang berisi contoh yang sudah di oven, kemudian dikurangi dengan A1 sebagai cawan kosong yang sudah di oven, kemudian dikali 10 pangkat 6 dibagi volume dalam satuan mililiter. Untuk padatan total terikat menggunakan rumus A4 yaitu berisi cawan yang berisi contoh uji yang sudah di furnace, kemudian dikurangi dengan A2 sebagai cawan kosong yang sudah di furnace, kemudian dikali dengan 10 pangkat 6 dibagi dengan volume dalam satuan mililiter. Untuk rumus padatan total yang menguap yaitu sama dengan padatan total dalam satuan miligram per liter dikurangi dengan padatan total terikat dalam satuan miligram per liter. Untuk rumus padatan terlalu total yaitu B3 sebagai cawan yang berisi contoh yang sudah di oven, kemudian dikurangi dengan B1 sebagai cawan kosong yang sudah di oven, kemudian dikali dengan 10 pangkat 6 dibagi volume dalam satuan mililiter. Untuk padatan total terikat yaitu menggunakan rumus B4 sebagai cawan yang berisi contoh yang sudah di furnace, kemudian dikurangi dengan B2 sebagai cawan kosong yang sudah di furnace, kemudian dikali dengan 10 pangkat 6 dibagi dengan volume dalam satuan mililiter. Padatan terlalu total yang menguap menggunakan rumus padatan terlalu total dalam satuan miligram per liter dikurangi dengan padatan terlalu total yang terikat dalam satuan miligram per liter. Untuk rumus padatan tersuspensi total yaitu C2 yaitu cawan yang berisi kertas saring yang sudah ada residunya dan sudah dipanaskan dikurangi dengan C1 yaitu cawan dan kertas saring kosong, kemudian dikali 10 pangkat 6 dibagi volume dalam satuan mililiter. Sekian percobaan kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.